ahabbat tawwabina wal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Al-hadis. Puji dan syukur katurkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi langgeng bayangkeun urang ka panutan alam kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rilap ka para keluargina, para sahabat natur dugi ka urang sadayana selaku umatna anu banget miharep sabar terus mati mantena di dunia ayeuna di barzah parat nepi ka akhirat jaga amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang deui dina hancak pojok, dina hancak malam perempuan, dina raraga milari karidoan Allah, rahmat, ampunan, inayah, oge barokah, teuhilang, ijabah, tina sanes kanten cita-cita maksud urang sadayana, pugia laksana sapaneja sadayana amin. Urang berkontribusi karena ngesian catatan-catatan masing-masing amal anu dicatat ku petugas tinu Maha Adil, yakni malaikat kiromal katibin, dipimpin ku malaikat raqib sareng atid. Mugia minimal ancaman perempuan teh kahiji tiasa ngaparatan, nutupan, ngahapus dosa-dosa nu parantos kalangkung samingon kalangkung diperbuat ku urang, dosa anu dosa ageung nu karaos nu teu karaos, nu dihaja nu dihaja, anu teu dihaja nu dihaja, nu apal ilmuna nu anu teu apal ilmuna. Kaduana mugi aya langkungna tatkala kahawonan urang dosa macan urang kesurupan, maka bertambah amal-amal kasayan urang. Pikeun naon? Pikeun langkung naik karekel derajat urang, martabat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ya hanca teh sing cakeun wasilah maksud-maksud urang kulawarga aya dina pangubul ijabah Gusti Allah. Terkhusus urang doakeun anu teu dararaman di keluarga Singkuring enten neme Punsuan putrana Homsam Muhammad Ibn Rozami Tedamang, oge pun Bapak pun Paman Pak Usman oge Tedamang sabaraha dinten lajengna Singkuring moving wartos-wartos seluruh tedana lama kantenan namanya tahu salah tangan semua jajah pun bapak kontrol ke rumah sakit Emmanuel geni wabah nu kayak ini itu nu ngantri kurang lebih 200 orang ya teh nu ngantri ka dokter praktek kerumunan kerumunan geuring maksudnya sajan kita anu dirawat di rumah sakit di eta di ruangan-ruangan rawat inapna aku we sadayana kalebet tadi kuring pingwartos Pak Ade Abdul Karim pamana Pak DKM di dieu oge teu damang dirawat di Rumah Sakit Soreang
anu teu kaikrarkeun sing kuring mugi kasabet ku doa urang sadayana sing aya dina damang deui semua biara-biari amin. Ras-rasan urang berkontribusi ka negara urang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ya negara urang tetap aman, terkendali, tiasa kegaduhan pemimpin-pemimpin baik tokoh agamana, tokoh negarana anu ngabelaan rakyat bangsa Indonesia anu aya dina kateledoran, aya dina kalepatan pangeuti ku Allah Ta'ala diberi hidayah taufik sehingga sadar dina kalepatanana anu parantos lurus dina amanah bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia pamugi sing istiqomahkeun ku Gusti Allah. Amin. Untuk urang rakyatna urang rakyatna tetap berkontribusi karena sakumaha harapan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sudah kitu geuningan tos janten naon kebiasaan jadi milih teh lain milih ku hate tapi sakumaha katampa. Lamun di mana nyalahkeun pamimpin nanti salah-salah teuing pamimpin mah kitu nu salah mah nyolong pamimpin mah tuh eta kadang-kadang rakyat kudu sadar oke ini ayeuna pamimpin A B C katana tema anu awon kalaban anggota legislatif nya salah urang jadi begini maka lamun di mana aya perintah pertobatan AKB sadayana rakyat bangsa Indonesia kudu tobat gitu. Sangkan ieu negara urang sing tetep aman tetep deui sing aya dina sapaneja sakumaha pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan di negara urang parantos gugur di medan perang parantos ngaluarkeun emutan tenaga harta nyawana yang dikorbankeun keur naon keur kemerdekaan negara urang anu eusina hitungna supaya anak turunna genah merenah kemalina di negara ini. Kitu nya tah mudah-mudahan we dina kontribusi urang ka negara ieu teh dina sawarena pertobatan urang. Pilih dina milih siapapun anu layak dipilih urang tepat milihna. Ala dininya wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang teraskeun hancana kitab Muqashafatul Qulub karya Al-Imam Mujaddidul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi dari dunya wal barzi wal akhirah amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hancana halaman 58 pamit tempatnya paragrafna wa'lam terus kita Bismillahirrahmanirrahim wa'lam anyahokeun ku anjeun anna taubata sanyanya ari tobat eta wajibatun kawajiban bil akhbari kalawan nurutkeun pirang-pirang hadis wal ayati jeung pirang-pirang ayat. Qala parantos dadawuh sallallahu ta'ala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Hartosna wallahu a'lam bimuradihi. Wa tubu kudu tararobat aranjeun ilallahi ka Gusti Allah jami'a halna sakabehna. Ayyuhal mu'minuna wahai jalma-jalma nu ariman. Ta'alakum supaya kabuktian araranjeun la'allakum supaya kabuktian araranjeun eta tuflihuna bararanja. Wa hadza sareng ari ieu ayat eta amrun parentahan alal umumi ka
mah itu adalah amrun alal umum, perintah tobat untuk orang umum. Waqala jeung parantos ngadawukeun sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Hartosna wallahu a'lam bimuradihi ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu harariman tubu kudu tarobat aranjeun ilallahi ka Gusti Allah taubatan kalawan tobat nasuha anu murni anu hakiki. Al ayata maca anjeun kana ayat. Wa makna nasuhi sareng ari makna lafaz an-nasuh. Dina ayat taubatan nasuha. Naon maknana? Tasawuf Imam Ghazali wa makna nasuhi sareng ari makna lafaz an-nasuhu eta al-khalisu ikhlas lillahi ta'ala wungkul karena Allah ta'ala khalian halna bersih anis syawaibi tina pernak-pernik maksud anis syawaibi tina pernak-pernik atau tapi cabang maksud ma'khudhatun ieu makna an-nasuh teh dicanda minan nushi tina lapan an-nushu hartina murni. Waya dulu serang nuduhkeun ieu ayat ala fadli taubati kana kaunggulan tobat. Waya dulu serang nuduhkeun pailna ieu qaulullah ta'ala. Waya dulu serang nuduhkeun ala fadli taubati kana kaunggulan tobat naon qaulullah ta'ala dauhan Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat At-Tahrim ayat 8 nyambung tinu tiluhur. Innallaha sanyana ari Gusti Allah eta yuhibbu mika cinta Allah at-tawwabina ka jalma-jalma anu tararobat. Wa yuhibbu sareng mika cinta Allah al-mutatahhirina ka jalma-jalma anu tukang nyucikeun diri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sareng dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu ari jalma nu tobat eta habibullahi kakasih Allah. Wa taibu jeung ari jalma nu tobat minadzanbi tina dosa eta kaman seperti jalma ladan ba anu teu aya dosa lahu di itu taib lahu di itu man. Wa qala jeung barang tos ngadawuhkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lallahi yakin ari Gusti Allah eta afroha mika bungah Gusti Allah bi taubatil abdi kana tobatna hamba bungah di dieu mika ridho al mukmini anu beriman min rajulin tinimbang hiji jelma nazala anu turun ieu rajul fi ardi dawiyatin di lapangan luas muhlikatin anu cilaka mau eta tetap sarta itu rajul rahilatuhu ari kendaraanana rajul alaiha eta tetap dina itu rahilah ta'amuhu ari pirang-pirang kadaharana rajul wa syarabuhu jeung pirang-pirang inumanana rajul pawadoa lajeng neneun itu rajul ra'sahu kana sirahna panama tuluy sare panama maka tuluy sare itu rajul naumatan kalawan bener-bener sare maksudna tibra pas taiqadha
tuluy hudang itu rajul. Wa qad zahabat jeung teman geus leungit naon rahilatuhu kendaraan itu rajul. Patolaba terus neangan itu rajul ha kana rahilah hatta istadda sehingga banget ngalipuhkeun alaihi ka itu rajul naon al-hurru panas wal atsu jeung dahaga. Aw ma atau perkara sa'anu ngersakeun sallallahu Gusti Allah. Qala nyarita itu rajul arji'u rek balik deui kaula ila makani kana tempat kaula alladzi tegasna anu kumtu anu kabuktian kaula fihi eta tetep di tuladi. Pa'anamu tuluy rek sae deui pa'anamu maka rek sare kaula hatta amu tak nepi ka maut kaula putus asa. Ya, mau dina bahasa fa'anam rek sare deui bae maut oge gitu. Pawadoa tuluy neuneuh si rajul rasau kana sirana rajul ala sa'idihi kana bantalanana rajul liyamuta kana supaya maut itu rajul. Pas taikodo maka tuluy nyaring itu rajul maut teu nyaring budak. Paidan maka tiba-tiba rahilatuhu ari kendaraan itu rajul eta indahu aya di deukeuteun manehanana. Alaiha anu eta tetep di turahilah zaduhu ari bakalna rajul wa syarabuhu jeung inumanana rajul. Fallahi fallahu maka ari Gusti Allah eta asyaddu leuwih ngaberatkeun naonana parhan bungahna tegasna ridona bitaubatil abdi kana tobatna itu hamba al mu'min anu mu'min min hadza tinimbang eta kajadian biro hilatihi kalawan kendaraanana itu rajul. Wa yurwa sareng dirawayatkeun Anil Hasani riwayat ti Sayyidina Hasan qala nyarioskeun Sayyidina Hasan lamma taba dina waktos nampi taubat sa Allah Gusti Allah ala Adam alaihi salam ka kanjeng Nabi Adam alaihi salam hanaat maka gumbira hu kaitu Nabi Adam sal malaikatu malaikat wahabata sareng lungsur alaika kanjeng Nabi Adam sa Jibrilu malaikat Jibril wa Mikail jeung malaikat Mikail alaihi wassalam. Fakhala makanya rarios duanana malaikat Jibril sareng malaikat Mikail ya Adamu he Adam kurrat geus bunga naon ainuka hate anjeun bitaubatillahi kalawan nampi tobatna Allah alaika ka anjeun. Faqala maka dadawu Adamu alaihi salam Nabi Adam alaihi salam ya Jibril wa Jibril fa in kana maka lamun kabuktian eta ba'da hadhihi taubati sabada ieu tobat naon sualun pertarosan fa aina maka eta di mana maqami ari kadudukan kaula. Fa'auha maka ngawahyukeun insyaallah Gusti Allah ilaika kanjeng Nabi Adam ya Adamu wahai Adam warasta geus ngawaris anjeun dzurriyyataka ka anak turunan anjeun at-ta'aba kana capek wan nasoba sareng kana lipuh wa warasta jeung ngawariskeun anjeun hum ka itu dzurriyyataka taubata kana tobat. Faman makari sawai jalma da'a anu ngadu'a ieu mani ka kaula Allah minhum ti sawarehna itu dzurriyyataka
labbaitu maka bakal ngadatangan bakal nyamperkeun kaula Allah ka itu mah kama secara perkara labbaitu ngadatangan anu geus ngadatangan kaula Allah ka anjeun wa man jari sawae jalma saala anu menta mani ka kaula al magfirata kana magfirah kana pangampura lam abkhal maka moal ngoretkeun kaula Allah alaihi ka itu mah li anni kana sanya nyinari kaula Allah eta qaribun anu maha deukeut mujibun tur anu maha ngaijabah maha nyumpona ya Adamu wahai Adam wa asyuru jeung bakal ngumpulkeun kaula Allah at-taibina ka jalma-jalma anu tararobat minal kuburi tina kubur mustabsyirina barina atawa halna dibarungahkeun ieu taibin dhahikina tur anu sareuri ieu taibin wa du'ahum bari ari doana itu taibin eta mustajabun anu diarijabah wa qala jeung parantos ngadawuhkeun sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyanari Gusti Allah azza nu maha agung Gusti Allah wajal azza nu maha gagah Gusti Allah wajallatu nu maha agung Gusti Allah eta ya bersutu ngabeberkeun Gusti Allah yadahu kana pananganana maksudna nyata rahmatna bi taubati ku nampi tobat limusi innahari kajalma anu jahat dina poe dina berat limusi innahari pikeun jalma anu jahat anu goreng dina berat ilal laili nepi ka peuting hatta tatlu'a nepi ka muncul biji naon asyamsu panon poe min maghribiha ti maghribna itu musi wayabsutul yadi sareng ari makna yabsutul yadi eta kinayatun kinayah kiasan antolabi taubati tina nyuprih taubat wa talibu sareng ari jalma anu neangan anu nyuprih eta waro al qabili di satu kangen anu narima paruba kabilin maka mang pirang-pirang anu narima eta laisa teu aya qabil teu aya rubba qabilin bi talibin ka jalma anu nyuprih wala taliba jeung teu aya jalma anu neangan nu nyuprih illa huwa kajaba bari hari itu talibun eta qabilun anu narima wa qala jeung parantos ngadawuhkeun sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau amiltum lamun teang mah migawe aranjeun al khotoya kana pirang-pirang kasalahan hatta tabluga sainga minuhan hatta tabluga sainga minuhan ya khotoya as-sama kana pirang-pirang langit kesalahan dosa maksiat tapi kaminuhan langit summa nadamtum terus ngahanjakalkeun anjeun menyesali anjeun lataba pasti bakal nampi tobat insyaallah Gusti Allah alaikum ka anjeun wa qala jeung parantos ngadawuhkeun sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda sanyanya ari hiji hamba layad nubu yakin eta yakin migawe dosa abdun azan bakana hiji dosa paya dulu maka tuluy asup ya abdun bi kalawan itu zanbun al jannata ka surga pakila maka dicarioskeun kaifa eta kumaha dalika ari itu kejadian ya Rasulullah wahai utusan Allah aya hiji hamba gawe dosa ngan akhirna masuk surga kumaha eta kejadian ya Rasulullah qala ngawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bukti naon nasbu ainihi naonnya
nasbu ainihi paningali gitu lah paningali socakna itu abdun eta taiban anu tobat minhu tina itu dosa farron tur mabur tina dosa hatta yadkhula sehingga asup itu abdun al jannata ka surga. Wa qala jeung parantos ngadawukeun sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratut dzanbi ari kafarat dosa eta an-nadamatu hanyakal menyesal. Wa qala jeung parantos ngadawukeun sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ibu ari jalma anu tobat minal dzanbi tina dosa eta kaman seperti jalma latan banu taya dosa lau diituman. Alhamdulillah beberapa paragraf sudah disampaikan ya. Untuk sahabat-sahabat yang mengerti bahasa Sunda mungkin paham ya, paham tuh. Nah mudah-mudahan paham dinante kurang cobian di luar dari sahabat-sahabat rahimakumullah. Ibnu Athaillah Iskandari seolah-olah memberikan pengetahuannya, termasuk mungkin kalau ada orang yang sudah tahu bahasa wa'alam itu adalah mengingatkan juga anna taubata wajibatun bil akhbari wal ayati. Ketika kita berbicara bagaimana hukum taubat, maka hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wajibnya adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. Ya, terbiasa tuh secara personal urang gaduh dosa, gaduh kalepatan itu eta urang pamehoyong di hampura dosa urang, maka urang kedah tobat ka Gusti Allah. Jadi wajibna wajib ain. Itu biasa orang cukup sanes cukup ya. Ngandalkeun batur supados urang biasa dihampura ku Gusti Allah. Sanajan urang aya wasilah. Jadi tetep kudu dilaksanakeun heula wajib aina. Urang gaduh dosa, gaduh maksiat, maka urang wajib tobat ka Gusti Allah. Adapun urang ieu ka batur lur panuangkeunnya Gusti Allah mudah-mudahan we kitu abdi sing diampura dosa tah eta mah tambihna itu dalam. Jadi hari nu disebut kewajiban ain itu adalah kewajiban personal nu teu tiasa dilimpahkeun eta kewajiban anak ka pribadi gitu. Bisa we disebutkan bahwa lamun urang yang turun ke batur supaya ngadoa ka Allah doana sapalina dihampura dosa eta mah adalah tambihan atau tapi sunnah. Nah, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yusur bisa. Dan tawisna tertulis di Al-Qur'an, Quran surat An-Nur ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu wa tubu ilallahi kepada Allah jami'an semuanya dalam arti ucapan, perbuatan, hati yang bisa terjerumus kepada dosa dan maksiat, maka itu harus dimintakan ampunan, dimintakan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun. Dan dari sini hitungnya kita bisa menemukan hikmah apabila ada seseorang yang masih bertobat kepada Allah atas dosa dan maksiatnya, itu memiliki ciri bahwa dia masih beriman kepada Allah. Tetapi kalau ada orang yang dosanya maksiatnya banyak tapi enggan untuk bertobat, ciri keimanannya mungkin tertutup atau mungkin juga telah hilang. Na'udzubillahi min. Kalau keimanannya telah hilang berarti apa yang disebut? Ya, selain adalah
kafir. Nauzubillahi min dzalik. La'allakum tuflihun. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang yang berdosa, bermaksiat, bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah diampuni dosa. Wa ta'alun al umum, tetapi ini ayat menurut Imam Ghazali adalah perintah untuk orang umum. Ya. Di ayat ini adalah orang-orang umum biasanya kan dia melakukan dosa, melakukan maksiat, kemudian bertobat. Setelah bertobat, dosa lagi, maksiat lagi, tobat lagi, dosa lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Nah, itu orang umum. Atau kita sering mendengar tobat sambal, ya. Kumaha gitu. Asal hatinya tidak menganggap mempermainkan tobat, tidak mempermainkan tobat, insya Allah Allah akan senantiasa menerima tobatnya. Tetapi kalau hatinya menyepelekan tobat, mempermainkan tobat, baik dosa mah tinggal tobat we, kalau ge ngahampura. Nah, itu termasuk mempermainkan tobat. Nah, kalau itu wallahu a'lam. Tetapi kalau orang terjerumus kepada dosa dan maksiat, kemudian dia bertobat, ingin diampuni dosa, kemudian nafsunya tidak kuat menghadang jalan-jalan untuk dosanya, untuk maksiatnya, menghadang pangbibitan tawaran yang menggiurkan untuk dosa dan maksiatnya, kemudian dia terjerumus lagi kepada dosa maksiatnya, maka tetap Allah akan menerima. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam mukadimah tadi sudah disampaikan, ma asara man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Ma asara, tidak disebut orang yang melanggengkan. Man istaghfara, bagi orang yang beristighfar. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah, walaupun orang tersebut melakukan dosa dalam satu hari 70 kali. Syaratnya dalam hatinya betul-betul ingin bertobat, betul-betul ingin menghentikan dosa dan maksiatnya, tetapi nafsunya selalu kalah kita atas godaan-godaan syaitan. Ya. Nah, wahai sahabat, mudah-mudahan kita termasuk paling tidak orang umum itu. Kita dosa, maksiat, tobatan, dosa, maksiat, tobatan, dosa, maksiat, tobatan. Ya, yang penting jaga hati kita tidak bermaksud mempermainkan tobat, tidak bermaksud apalagi hakikat mempermainkan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi karena merasa nafsu ini belum bisa kuat untuk menghindarkan dari dosa dan maksiatnya. Nah, dibuktikan dengan keinginan bertobat, dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau untuk orang khusus? Nah, ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kalau untuk orang khusus, taubatnya itu ada kriteria. Ya, ada syarat-syarat diterima taubat. Nah, globalnya taubatnya harus nasuha. Bagaimana pendapat Imam Ghazali mengenai an-nasuh? Wa ma'na an-nasuhi al-khalis lillahi ta'ala khaliyan lisyawaibi. Jadi maksud an-nasuh itu adalah ikhlas karena Allah, tanpa ada pernak-pernik, embel-embel maksud yang lain. Ya. Tidak ada gorod yang lain. Sawaib teh cabang-cabang. Tidak ada cabang-cabang maksud yang lain. Bertobatnya hanya kepada Allah, hanya betul-betul menginginkan Allah menerima tobatnya.
Ya, nah ini sesuai dengan ma'khudatun minanusi. Kata nasuha diambil dari kata anushu, artinya adalah murni, tidak ada campuran-campuran yang lain. Wa yadullu ala fadli taubati, bahkan ayat ini menunjukkan kepada keutamaan taubat. Di Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun untuk orang yang tersalah, tetapi Allah tetap kasih bonus. Apakah ada orang yang pernah punya salah terus minta maaf kepada orang yang menjadi tempat kesalahannya, kemudian orang yang dimohonkan maaf itu memberikan bonus? Contoh ini, misalkan kita punya teman salah sama kita, tuh setelah Kang, maaf ya, mohon maaf, papunten abdi. Oh nggak apa-apa, ayo kita jajan, kita traktir. Susah, walaupun ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pemberi balasan yang terbaik. Maka ketika seseorang mengakui kesalahannya, mengakui dosa dan maksiatnya, terus bertobat kepada Allah dengan murni, tidak ada embel-embel maksud yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan memberikan cintanya. Nah, kalau Allah sudah cinta, udah habis. Ya. Maka apapun yang dikehendaki hambanya itu akan diberikan. Gitu. Wa qauluhu, dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullahi, orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Kalau Nabi kita Rasul kita menjadi habibullah karena Allah telah menjadikannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta raya melalui sebab utama penciptaannya, dan segala kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW, sehingga menempatkan dirinya sebagai habibullah. Maka untuk kita sebagai umatnya, salah satu jalan agar kita mendapatkan gelar habibullah, sebagaimana Allah menempatkan kepada nabinya, rasulnya, utusannya dengan habibullah, yakni dengan terus bertobat atas dosa dan maksiat kita. Insya Allah. Ini kata Nabi. Dawuh Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah habibullah, kekasih Allah. Bahkan wa taibu dalam hadis yang lain, minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Nah, sudah paham ya? Maka para ahli tasawuf, ahli thariqah, ahli riyadhah, ahli suluk, ahli yang menempuh perjalanan menuju Allah, keinginannya untuk sampai kepada Allah, dan ini bersepakat ya. Dalam kitab-kitab referensi mereka selalu menempatkan tobat di tangga pertama untuk mencapai Allah. Ya. Awas, tobat itu adalah tangga pertama untuk bisa wusul Allah, untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa menerima ridhonya, rahmatnya, segala karunia-Nya, dan juga ijabah-ijabahnya. Doa para wali itu senantiasa diijabah. Karena apa? Karena mereka dimaksum dari dosa. Mohon maaf, karena mereka dimahfud. Kalau para wali, mereka dimahfud, mereka dijaga dari segala dosa dan maksiat. Kalaupun toh ada kesalahan, kealpaan, tapi itu adalah hafadzah Allah Subhanahu wa taala untuk hikmah-hikmah yang bisa diambil. Tuh, alhamdulillah. Maka komo deui urang
apalagi kita sedikit-sedikit dosa, ya, maka kita harus terus meminta maaf, memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Kita istighfar bil lisan, istighfar dengan lisan, ya, memperbanyak kalimat-kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, atau redaksi yang lain, atau melalui kalimat-kalimat thayyibah yang lain, kalimat-kalimat yang baik yang lain yang juga bisa menjadi wasilah pertobatan kita diterima. Bahkan ada istighfar bil arkan, istighfar dengan anggota badan perbuatan. Tuh biasanya mulut ini selalu berbohong, mulut selalu menipu, selalu dusta. Nah, tobatnya gimana? Tuh, mulailah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, hakikatnya jujur kepada Allah. Mata tuh yang selalu diperlihatkan kepada sesuatu yang haram yang Allah larang. Nah, tobati dengan apa? Dengan menghindarkan dari segala yang diharamkan, kemudian memperbanyak segala sesuatu yang diperintahkan. Begitupun anggota badan yang lain. Itu adalah istighfar bil arkan. Nah, yang paling penting adalah istighfar bil qalbi. Nah, memohon ampun kepada Allah dengan hati. Maka mudah-mudahan apalagi yang sudah talqin, ya, talqin dzikir thariqah, yang sudah ijazah thariqah, maka hati kita selalu kita biasakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh dzikir khafi Allah. Nah, tuh cacak nunggu si talqin, poho wae nah teh Allah. Tinggal ngomong cari talqinnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba jawab ti mimiti tadi assalamualaikum nepi ka ayeuna geus sabaraha kali Allahumma. Kadang-kadang seperti itu. Ya, hati kita suka untuk ingat kepada Allah. Dalam majlis, katakanlah majlis yang baik pun, majlis ibadah pun, hati kita kadang-kadang suka untuk ingat kepada Allah. Ya, itu. Kadang-kadang ingatan kita ke mana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 ya. 22 malam 23. Tanggal 25 cicilan motor. Kadang-kadang ingat ini. Nah, ini di majlis zikir, di majlis sholawat, di majlis ibadah, majlis ta'lim. Kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah. Yang seharusnya kita ingat kepada Allah. Nah, ini perlu pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahi afraha bi taubatil 'abdil mu'mini min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhrikatin ma'hu rahilatu 'alaiha ta'amuhu, hingga akhir redaksi tadi. Ya, kalau kita artikan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan lebih berbahagia, akan lebih memberikan ridha-Nya atas taubat seorang hamba yang beriman kepada Allah daripada ada seseorang turun dari rumahnya, pergi dari rumahnya tuh, kemudian dia sampai kepada lapangan yang luas, tegalan yang luas tuh, dia mendapatkan kecelakaan. Asalnya dia membawa kendaraan yang isinya ada makanan, ada minuman. Dia beristirahat, menempatkan kepalanya ya, hanya untuk bersender istirahat sejenak. Kemudian dia tertidur hingga tidurnya nyenyak. Nah, ketika bangun, hilanglah kendaraannya. Loh, kemana kendaraanku? Hilang semua.
tentunya dia akan kecewa, dia akan susah, akan bingung. Maka apa yang terjadi? Maka dia terus mencari kendaraannya yang berisi perbekalan makanan minuman, terus mencari sehingga melelahkan kepadanya. Panas, ya, panas, kemudian dahaga, kemudian masya Allah apapun yang layak patut disematkan kepada orang yang terus mencari perbekalannya, terus mencari kendaraannya. Ya, tuh. Mungkin ya pecahan-pecahan aja al-qur wal asu wal nyeri cangkeng wal liur. Sakit pinggang, sakit kaki, pusing. Wah, masya Allah. Kemudian dia berkata, arsyu ila makanil ladzi kuntu fi. Nah, karena sudah ke sana kemari mencari, ternyata itu tidak ada. Saya akan kembali ke tempat asal. Ya, tempat asal di mana dia kehilangan kendaraannya. Kemudian dia berputus asa, aku akan tidur walaupun harus mati. Aku akan tidur sampai mati gitu. Kemudian dia menempatkan kepalanya dalam bantalannya tuh, dia berharap untuk mati pada saat itu juga. Pastaiqadha fa idzan rahilatuhu indahu alaiha zaduhu wa syarabuhu. Ketika dia terbangun ternyata, oh, saya belum mati. Dan kaget, kendaraannya yang hilang sudah ada di sampingnya. Bayangkan kalau kita mengalami seperti rajul tadi. Kita bawa kendaraan, bawa perbekalan, kemudian kita tidur sejenak istirahat, hilang. Kita cari kesana kemari tidak ada, kemudian kita berusaha Nah, ketika terbangun ada di samping kita. Bagaimana bahagianya? Bagaimana gembiranya kita? Betul tidak? Betul tidak? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berbahagia, lebih menunjukkan ridhonya, sayangnya, cintanya kepada seseorang yang justru bisa menghindari, menjauhi, meninggalkan dosa dan maksiatnya dengan dasar memohon ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tobatnya diterima jauh lebih membahagiakan dirinya daripada kehilangan dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Ayo tobat ditampil ayo. Ayo tobat ditampil ayo. Baik terbuka diri baik. Ulah kan. Apa tadi? Kalau kita ditakdirkan Allah kehilangan segalanya, tapi Allah jaminkan diterima tobat. Kumaha? Atau Gusti baik ditampi tobat oge asal loba duit we. Apa gitu? Silakan tafakkur riwayat sahabat. Kadang-kadang ada keinginan kita, maksud tujuan kita yang tidak tersampaikan. Karena Allah Maha tahu yang terbaik bagi dirinya, tapi orang tersebut kekeh atas maksudnya, kekeh atas tujuannya, kekeh atas cita-citanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan, ya, menggantikan dengan perkara yang terbaik untuk dirinya, yakni Allah menghapus dosa-dosanya, Allah menerima taubatnya. Dan kalau orang tersebut tahu, tentunya dia akan ridho, tidak kabulkan maksud tujuan cita-citanya. Ada seseorang yang kekeh 40 hari 40 malam wirid membaca sholawat atas maksud tujuannya. Padahal maksud tujuannya adalah min umuri dunia, sebagian dari urusan dunia. Allah tidak sampaikan itu, Allah tidak kabulkan itu. Allah menjadikan kerja keras selama 40 hari untuk menutupi dosa dan maksiat. Orang yang diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terus melanjutkan perjuangannya. 40 hari tidak cukup, terus 40 hari lagi, 40 hari lagi, 40 hari terus. Karena orang tersebut tahu di balik perjuangan dan pengorbanan serta kerja kerasnya itu ada ampunan Allah. Dan ampunan Allah lebih diprioritaskan, lebih diutamakan, lebih diharapkan
daripada maksud, tujuan, dan cita-citanya dari urusan dunia. Alhamdulillah. Maka tong ngahanaskeun mah. Aing dan 40 pegang we candi ijabah astagfirullah. Bodoh. Apa yang sebenarnya kita harapkan? Kalau kita harapkan apapun ya tentu, tetapi harus ada yang diprioritaskan. Kalau Allah memberikan pilihan, maksudmu yang akan dikabulkan atau dosamu yang aku ampuni, maka mari kita pilih. Tong pilih lain-lain, Mang. Kalau Allah pilihkan cita-citamu, aku sampaikan, kamu ingin kaya, aku kabulkan, tetapi dosamu tidak terima. Atau kayamu tidak aku sampaikan, tidak aku kabulkan, tapi dosamu aku ampunkan. Maka jelas bagi sahabat, ya ingat, kalaupun harapan kita, maksud tujuan kita, salah satunya kita ingin kaya, Allah kabulkan. Sampai kapan kita bisa nikmati? Paling-paling sampai kematian kita. Tetapi ampunan Allah akan kita rasakan sepanjang hayat kita hingga akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi cirinya orang pekerja keras itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa tidak berarti dalam kerja kerasnya, terus berjuang. Karena di balik kerja kerasnya, ingat pasti ada ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dari cobaan Allah nu penting diampura dosa we, da ieu mah sakadar ikhtiar. Kalau di mana eureun ikhtiarna, eureun pangampura dosa, naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau putus asa, tuh ya cita-citanya tidak tersampaikan, ya dosanya dikembalikan lagi, tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Mungkin ditambahkan karena suudzon berusaha kepada Allah. Aduh kan. Maka fahami wahai sahabat, ya, banyak yang berarti dalam hidup ini, banyak yang lebih berguna dalam hidup ini. Jangan ada sekedar uang, pangkat, jabatan. Ya kalau tadi awas diri, kalau toh Allah mengabulkan maksud tujuan cita-cita kita, sampai kapan bisa kita nikmati? Kalau Allah takdirkan umur kita sampai 60 tahun, paling-paling 60 tahun. Orang yang sudah 58 tahun, takdirnya sampai 60 tahun, ya Allah mengharkan abdi, ya Allah mengharkan abdi, menghar. 2 tahunan, coba tahu 2 tahun yang bisa dia nikmati. Tuh, kita yang berumur misalkan 50 tahun, ya Allah takdirkan tuh 50,1 bulan. 50,1 tahun, 1 bulannya ada, ya. Tuh kita minta ya Allah berikan solusi atas masalah saya. Ketika Allah kabulkan, tuh dia bergembira, cuma 1 bulan modal. Alhamdulillah, makanya saya tekankan kepada sahabat, banyak yang lebih berharga, banyak yang lebih utama. Dan itu patut kita perjuangkan, patut kita korbankan apapun yang ada sebagai bahan untuk pengorbanan kita. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomahkan sedaya. Lanjut. Ada satu riwayat dari Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hasan mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobat siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau urusan kealfaan, kesalahan Nabi itu khusus dengan Allah, ya, karena ada hikmah yang terkandung. Awas kita jangan sampai mengatakan bahwa Nabi itu adalah berdosa, Rasul itu adalah berdosa. Ya, menurut akidah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi, para rasul dimustahilkan berbuat dosa. Kalaupun toh ada kesalahan, itu seperti kesalahan, tapi bukan kesalahan. Ya. Nah, ini bisa kita ceritakan. Nabi Adam alaihissalam
melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, maka malaikat bergembira atas diterima tobatnya Nabi Adam. Kemudian gegeden tokoh-tokoh tuh penghulu malaikat, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, menemui Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, ya Adamu qurrat ainuka bitaubatillah, ya bergembiralah hatimu karena engkau telah terima tobat. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubati su'alun fa aina maqami. Wahai Jibril, kalaulah ada pertanyaan, ya, kalaulah ada pertanyaan yang bisa ditanyakan setelah tobat diterima, bagaimana kedudukanku? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab atas apa yang dipertanyakan Adam kepada malaikat Jibril. Allah berfirman, ya Adamu warasta dzurriyyataka ta'aba wan nasaba. Wahai Adam, engkau telah mewariskan kepada anak turunanmu kecapaian dan juga kerepotan. Dalam arti bahwa seberat-beratnya kerepotan, seberat-beratnya kesusahan, seberat-beratnya kecapaian, tetap kalau kita berbicara umat manusia itu telah dibeli, ya, telah dibeli oleh para nabi dan para rasul, dan kita tinggal ya percikannya saja. Telah dibeli oleh Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW. Kalau kita berbicara siapa yang paling susah, yang paling repot, yang paling diberikan ujian, tiada lain tiada bukan asadul bala lil anbiya'i wal mursalin. Ya, seberat-beratnya ujian cobaan itu kepada para nabi dan para rasul, dan tiada lain sayyidul anbiya wal mursalin yang menjadi junjungan para nabi para rasul itu Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW, dan dialah seberat-berat yang Allah uji. Maka kita umat Islam, umat beliau mengalami kesusahan, mengalami kebingungan, itu hanya percikan saja, tuh, hanya asap-asapnya saja. Gitu. Seperti ya orang sudah bilang, ya terjauh di telewih di tai kuku, sedikit itu, dan keripuhan, kerepotan, kebingungan, usaha itu kadang-kadang itu karena buah dari kelakuannya, buah dari apa yang dia perbuat. Nyembongan we itu lieur mikiran cicilan dan nganyuk. Coba muntah nganyuk. Betul tidak? Jadi sebetulnya umat akhir zaman kita itu tidak perlu bingung, tidak perlu susah. Kenapa? Sudah ditebus, sudah dibeli oleh Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun toh ada, ya itu karena balas perbuatan sendiri. Jadi kalaupun mau bingung, mau susah, nah bingung kan susah kan, bagaimana nasib kita nanti ketika sakaratul maut, bagaimana bingung kita nasib kita ketika kita berada di alam barzakh, kita akan ditanya oleh malaikat munkar jeung nakir, apa kita bisa menjawab ataupun tidak, bagaimana nasib kita di alam barzakh, apakah akan diluaskan atau disempitkan kubur kita, tuh, apakah akan diberikan nikmat ataupun siksa, itu yang harus kita pikirkan. Dan kalaulah nanti kita berada di alam mahsyar, dengan rombongan mana kita akan berkumpul? Akankah kita berkumpul dengan orang-orang soleh? Akankah kita berkumpul bersama para ulama, para aulia, para syuhada? Tuh. Akankah kita berkumpul tuh, dengan kumpulan-kumpulan yang menyambung kumpulan tersebut kepada Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW? Atau justru kita tuh diusir, kita tidak punya kumpulan, kita tidak punya kelompok? Nauzubillah. Justru yang harus kita bingungkan adalah bagaimana kita menerima catatan amal kita. Kita tahu bahwa yang terbaik dan yang akan dibahagiakan oleh Allah apabila menerima catatan amalnya itu melalui tangan kanan. Nah, bagaimana nasib kita? Apakah melalui tangan kiri ataupun dari punggung kita atau dari depan tapi dibebaskan ke belakang? Nah, bagaimana nasib kita di yaumul mizan? Bagaimana nasib kita di yaumul hisab? Bagaimana nasib kita ketika kita melintasi sirat? Dan bagaimana akhirnya
Rasul qada dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menempati neraka ataupun surganya. Nah, kalau mau bingung itu, kalau mau susah itu, mulai bingung mah duit gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Sadarlah wahai sahabatnya, kerumayan nama panaya kopi. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan kopi, sedikit dikaitkan dengan kopi. Wahai sahabat, ingat ya. Ingatkan, saya mengingatkan kepada sahabat semua, jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang meninggal karena sebab COVID, ya. Karena tidak diantar oleh orang banyak, tidak diantar oleh keluarganya, hanya petugas yang dipilih yang mengantar hanya berapa orang, 3 orang, 4 orangnya, kadang mungkin seakan-akan dilemparkan si jenazah tersebut. Wah, berarti orang yang meninggal karena COVID itu orang yang hina, orang yang rendah. Belum tentu, wahai sahabat. Mungkin di mata orang itu adalah orang yang rendah, tetapi di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Dan tidak menjamin orang yang meninggalnya diantar oleh ribuan orang, diantar oleh keluarganya, diantar oleh sahabat-sahabatnya, diantar oleh murid-muridnya, itu menjadi orang yang mulia. Belum tentu. Mungkin dia orang yang Allah hinakan. Mungkin dia adalah orang yang Allah hinakan. Mungkin dia adalah orang yang su'ul khotimah. Justru yang kena COVID meninggalnya itu adalah husnul khotimah. Itu bukan esensi, wahai sahabat. Bukan esensi meninggal karena apapun, bukan esensi. Yang menjadi esensi, kita meninggal dengan sebab apapun, kita membawa iman kepada Allah, kita membawa amal soleh, dosa-dosa kita diampuni, ya. Catatan amal kita itu dijadikan benteng, dijadikan pembela oleh Allah. Itu kalau butuh kita meninggal dengan sebab, misalnya kita naik kapal pesawat terbang kemudian hancur, ya, hancur tubuh kita bersama bom atau bersama hancurnya pesawat, apakah kita menjadi orang yang terhina? Belum tentu. Ataupun kalau kita naik misalkan perahu, ya, kemudian tenggelam, apakah kita menjadi otomatis orang yang terhina? Karena tidak ditemukan jasad kita. Atau misalnya ada orang yang dohirnya sedang memegang pancingan, kemudian jatuh dilalap, ya, tuh tidak ditemukan, apakah itu dia orang yang hina? Belum tentu. Mungkin dohirnya dia memegang pancingan, tapi hatinya sibuk berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Merujut tahu kita rasa Allah, Allah, Allah. Saking panahnya dengan Allah kemudian tenggelam dia. Apakah itu bisa dikatakan su'ul khotimah? Atau orang yang sedang memegang Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Nabi berinah hati Gusti, Nabi benar Gusti, Nabi benar baca Yasin yang benar, Pak. Jual nyesek karena ada mereka Israel datang jabut nyawana. Apakah dia bisa disebut orang mulia? Itu bukan esensi, awas. Hati-hati. Ya. Maka kita perjuangkan mulai dari saat ini dan bahkan alhamdulillah iwan-iwan saya yang sudah bergabung dari lama. Terus kita jaga esensi-esensi kehidupan. Saya bilang tadi, ada yang lebih berharga dalam hidup kita. Ada yang lebih utama dalam hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Berusaha semaksimal mungkin. Ya. Berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang takwa. Ada perintah yang kita laksanakan, ada larangan, ada hal-hal yang haram kita jauhi. Insyaallah. Nah, kembali yang tadi bahwa kerepotan, kecapean, kesusahan itu sudah dibeli, sudah ditebus oleh para nabi, para rasul. Dan kita umatnya hanya asapnya saja. Bahkan ibadah-ibadah pun, ibadah
Mahdhah, ibadah-ibadah gair mahdhah itu sudah dibeli. Ketaatan, kesalehan, kebaikan sudah dibeli, ditebus oleh para nabi dan para rasul. Kesininya adalah oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta